Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi membebaskan pajak pertambahan nilai alias PPN untuk sewa ruko atau gerai bagi pedagang eceran di pasar tradisional hingga mal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2021 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah. Dalam Pasal 3 Ayat 1, dijelaskan PPN yang ditanggung pemerintah diberikan untuk sewa Agustus hingga Oktober 2021 yang ditagihkan di Agustus hingga November 2021. PPN tersebut dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian. Penggantian dalam regulasi tersebut termasuk biaya pelayanan atau service charge baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun secara terpisah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan penyaluran dana bantuan sosial tunai BST telah mencapai 95% dari total penerima manfaat. Sementara itu, program bantuan sosial lainnya seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako, realisasinya mencapai 90% di Pulau Jawa. Dana tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia bagi penduduk yang terdampak PPKM darurat dan PPKM level 4. Risma menyatakan bantuan sosial tunai merupakan perpanjangan dari program serupa yang sempat dihentikan pada April 2021 lalu. BST diberikan sebesar Rp300.000 per bulan kepada total 10 juta penerima. Pemerintah menyalurkan BST periode Mei dan Juni 2021 secara sekaligus pada Juli 2021, sehingga masing-masing penerima mendapatkan Rp600.000. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan membantu Indonesia menangani pandemi COVID-19 dengan memberikan komitmen kerjasama $30 juta AS atau sekitar Rp430 miliar. Hal tersebut disampaikan Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, di Washington DC, Amerika Serikat. Nantinya dukungan Amerika Serikat akan diberikan dalam bentuk peralatan medis dan obat-obatan. Dengan tambahan bantuan tersebut, maka total dukungan Amerika Serikat untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai $65 juta Amerika Serikat atau sekitar Rp932 miliar. Google berencana akan membangun prosesor smartphone sendiri yang disebut Google Tensor. Dengan demikian, perusahaan yang paling terdampak dari rencana Google ini adalah Qualcomm yang selama 15 tahun terakhir mentenagai ponsel Google Pixel. Google Tensor dirancang khusus untuk memberi daya ponsel Pixel 6 dan Pixel Pro yang akan dirilis pada musim gugur ini. Nantinya, chip tersebut akan dibuat oleh Alphabet Inc. yang merupakan induk perusahaan Google. Meski demikian, Google mengatakan bahwa Pixel 5a masih tetap menggunakan prosesor buatan Qualcomm. Sebelumnya, raksasa teknologi Apple juga memutuskan meninggalkan Qualcomm dan memilih menggunakan prosesor buatan sendiri untuk perangkat laptopnya. Maskapai penerbangan Australia, Qantas Airways akan merumahkan 2.500 pekerjanya karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan penguncian regional memukul industri penerbangan. Pilot, awak kabin, dan pekerja bandara dari Qantas dan Jetstar akan dirumahkan tanpa bayaran mulai pertengahan Agustus selama sekitar 2 bulan. Sebagian besar staf yang terkena dampak berbasis di New South Wales, negara bagian Australia yang melakukan penguncian wilayah akibat penyebaran COVID-19 yang meluas. CEO Qantas Airways, Alan Joyce, mengatakan langkah merumahkan ribuan karyawan merupakan hal terakhir yang manajemen inginkan. Qantas dan Jetstar telah memberhentikan ribuan awak udara internasional sejak awal 2020 dengan perbatasan Australia tetap tertutup untuk sebagian besar pelancong luar negeri.